Halo semuanya, halo guys. Oke, kita general reading. Ini pembacaan kartu, pembacaan energi general, energi banyak orang. Bisa cocok, bisa tidak, bisa beberapa saja yang cocok. Mungkin ada terbolak-balik ya, atau vice versa. Ambil yang bermanfaat dan lebih menyerahkan apapun pada Yang Maha Kuasa. Yang mau personal reading, konsultasi, coaching, silakan hubungi kontak di deskripsi video ini. Begitu. Oke. Jadi kali ini temanya tentang malaikat dan leluhurmu mau memberitahu tentang takdirmu sebentar lagi ya. Jadi kita lihat prediksi ya tentang malaikat leluhur ini mau ngasih tahu tentang takdirmu dalam waktu dekat ini ya. Oke, jadi yang akan ditakdirkan untuk kamu dalam waktu dekat ini, mungkin kamu akan dicari, kamu akan dihubungi, kamu akan didatangi seseorang atau beberapa orang. Tapi kamu harus punya strategi, kamu harus punya beberapa cara ya, strategi kayak menghadapi sesuatu atau menghadapi orang-orang ini ya. Aku rasa seperti itu. Soalnya gak semua harus dipikirkan, gak semua harus dibaperin, gak semua orang harus direspon, gak semua orang harus diladeni. Begitu. Jadi aku bisa bilang mungkin ada sebentar lagi di Februari atau di Maret ya, Februari-Maret, ada yang mau datang, ada yang mau menghampiri kamu. Cuma kamu harus punya strategi, kamu harus punya cara kayak gimana menghadapi semua ini ya. Karena ada orang bisa dipercaya, tapi ada orang belum bisa dipercaya. Jadi ya, itu sih. Aku ngerasa takdirmu sebentar lagi ya, banyak pertimbangan ya. Aku ngerasa takdirmu sebentar lagi banyak pertimbangan, banyak perhitungan. Jadi kayak menimbang-nimbang segala sesuatunya. Menimbang-nimbang juga ya untuk menghadapi orang-orang gitu. Kayak misalnya ya, aku pantas gak ngasih hati lagi ke dia. Aku pantas tidak menolong dia lagi. Aku pantas gak berbuat baik sama dia lagi. Nah, kamu tuh penuh pertimbangan. Oke. Dalam waktu dekat aku ngerasa memang beberapa orang ini akan menemui kamu. Beberapa orang mau berteman lagi sama kamu. Beberapa orang mau mendekati kamu lagi. Itu sih. Dan aku ngerasa ya, dalam waktu dekat ini ada kok yang sefrekuensi. Dalam waktu dekat ini ada mau ikuti frekuensimu. Dalam waktu dekat ini ada mau sama-sama berjuang dengan kamu. Ada mau sama-sama peduli dengan kamu ya. Itu sih. Terus aku ngerasa sebentar lagi ada pertolongan untuk kamu ya. Ada pertolongan untuk dirimu. Apalagi yang ngerasa aku ini apalah, aku siapalah. Udahlah, aku sendiri aja. Gak ada peduli sama aku. Gak ada menghiraukan aku gitu ya. Ya kadang kita mikirnya gitu ya. Kadang kita mikirnya sejauh itu. Cuma aku nggak rasanya bentar lagi ada pertolongan untukmu.
bentar lagi ada kasih sayang untukmu, bentar lagi ada orang-orang mau peduli sama kamu, mau bantu kamu gitu. Itu sih. Oke. Dan aku ngerasa kamu itu selalu dijaga. Kamu selalu dijaga malaikat. Kamu dijaga leluhurmu. Jadi ada di antara kita dikendalikan ini sama malaikat. Kita dikendalikan oleh leluhur, ya. Itu sih. Kita dikendalikan malaikat sama leluhur ini dalam artian ini loh. Kamu kalau berbuat sesuatu sama si ini, jangan berlebihan. Kamu kalau merespon orang yang itu, jangan berlebihan. Kamu merespon temanmu, jangan berlebihan. Kamu merespon si ini, si itu, jangan berlebihan. Kamu kasihan sama orang itu, jangan berlebihan gitu. Jadi kamu dikendalikan. Ya, ibarat kayak kita harus mau diatur, harus mau dituntun. Kita harus dituntun ini sama malaikat, sama leluhur, supaya kita nggak jatuh lagi ke lubang yang sama, supaya kita nggak disakiti lagi, supaya kita nggak dimanipulasi lagi, supaya kita nggak dimanfaatkan lagi. Itu. Oke? Kita lihat lagi ya. Terus dalam waktu dekat ini ya, leluhur malaikat mau ngasih tahu takdirmu. Kamu akan dapat berita penting. Kamu akan dapat informasi penting, ya. Jangan diabaikan. Jangan diabaikan. Entah ini nanti informasi dari intuisi, dari firasatmu. Entah nanti ada kenyataan kamu lihat, itulah informasi sebenarnya, ya. Tapi ada juga nanti berita-berita penting lah, aku lihatnya ya. Ya, kayak gini. Ya kamu akan tahu, ternyata ada orang ya bisa berbuat licik sama kamu. Itu informasi penting, ya kan? Apalagi nanti kamu lihat faktanya, kamu lihat kenyataannya. Oh, ternyata orang ini sampai kapanpun gak bisa dipercaya. Ya udah, gak bisa dipercaya. Atau nanti kamu tahu nih informasi penting. Entah kamu lihat dengan matamu sendiri ya. Kamu lihat nanti ada teman saya atau siapa dia ya, mereka ini gak pernah berubah, kayaknya gitu-gitu aja. Ya itu informasi penting. Artinya jaga jarak dengan orang-orang seperti itu ya. Tuh. Oke. Aku ngerasa takdirmu sebentar lagi kamu akan mandiri atau lebih mandiri ya. Kamu akan lebih mandiri. Jadi kayak ya udah, aku mau bergantung sama siapa? Aku nggak mungkin berharap sama si ini. Aku tidak mungkin berharap sama si itu ya. Yang bisa bahagiain aku ya diriku. Yang bisa memenuhi kehidupanku ya diriku gitu. Jadi kamu lebih mandiri ya. Terus aku ngerasa takdirmu bentar lagi kayak apa ya, kamu bisa batasi diri tapi kamu tetap berhati nurani ya. Ini ada kalian yang gimana ya, kamu terlahir udah jadi orang baik. kamu ditakdirkan jadi orang baik gitu ya. Memang bijak gitu kamu batasi dirimu, tapi kamu tetap berhati nurani gitu sama orang. Kayak ya udah, kalau memang hanya saya bisa diandalkan ya saya. Kalau memang saya yang diharapkan ya udah saya yang melakukan gitu.
Apalagi untuk orang-orang yang tercinta ya. Mungkin kamu sayang sama keluargamu, kamu sayang sama teman-temanmu, kamu sayang sama orang yang kamu cintai. Adalah orang-orang tercinta begitu ya. Tapi kayak ya udah, hanya kamu yang bisa diandalkan. Hanya kamu yang terbaik, hanya kamu yang bisa menolong dia, kamu yang bisa menolong mereka. Ya udah. Berarti takdirmu penolong. Penolong yang tidak menuntut apa-apa. Tuh. Oke. Cuma aku ngeliat ya, kamu ini disayang. Kamu disayang sama beberapa orang. Beberapa ini takut gitu kehilangan kamu. Takut kehilangan respect, takut kehilangan kepedulianmu. Mungkin memang ada orang-orang yang kayak terkesan manfaatin kamu ya. Ada orang-orang terkesan kayak manfaatin kamu. Cuma orangnya ini ada yang sayang sama kamu. Kayak ya mau gimana ya? Aku nggak bisa berbuat banyak. Aku tidak sebaik kamu, aku tidak sekuat kamu, aku tidak semandiri kamu, aku tidak sespiritual kamu. Jadi aku nggak sekuat kamu. Ya, aku bergantungnya ke kamu, aku berharapnya sama kamu gitu. Ya mungkin kesannya memang kayak manfaatin, cuma ya mau gimana? Mungkin ada yang merasa ya kamulah penolong di hidupku, kamulah satu-satunya yang mengerti, yang memahami aku. Ya kayak gitu, pasti aku mencari kamu. Nah tuh. Oke. Dalam waktu dekat ini ada kalian kamu akan ditakdirkan diberikan rezeki, dan diberikan rezeki lagi. Karena apa? Kamu mau berbuat baik lagi. Tuh. Jadi buat kalian yang ikhlas, mengampuni, memaafkan, terus mau berbuat baik lagi, rezekimu ada lagi. Percaya deh, bahkan ketika kita rasa udah di titik paling lelah, udah di titik paling rendah, sebenarnya yang mujizat bisa datang untuk kamu. Keajaiban bisa datang untuk dirimu. Rezekimu akan banyak daripada yang lain. Kamu akan diberkahi secara materi ya dalam waktu dekat ini. Karena kalian ini ada mau berbuat baik lagi, menolong lagi. Kamu seperti apa ya? Ya kamu penolong gitu. Kamu pengertian bagi banyak orang. Jadi kamu banyak rezeki bentar lagi. Tuh. Dan aku rasa bentar lagi kamu diberikan ketenangan. Jadi hidupmu akan tenang gitu. Hidupmu akan tenang. Salah satunya apa? Ya punya uang gitu. Aku ngerasa hidupmu akan tenang ya. Mungkin terlihat nanti kayak hidupmu tenang karena punya uang ya. Dalam waktu dekat seperti itu. Jadi kamu tidak akan kekurangan ya. Kita lihat lagi ya. Oke. Aku lihat ya, dalam waktu dekat ini takdirmu memang akan lebih spiritual. Takdirmu juga akan lebih religius ya. Kamu akan lebih religius. Kamu akan lebih dekatkan diri ke Tuhan. Kamu akan ya terus-terusan gitu, dekatkan diri ke Yang Maha Kuasa. Karena kamu ini butuh ketenangan ya. Salah satu cara hidup tenang ya berdoa, ibadah ya. Salah satu hidup tenang, damai ya dengan berdoa, dengan ibadah. Dekatkan diri ke Yang Maha Kuasa. Dan aku lihat ya kamu akan lebih religius untuk meminta kekuatan ya. Ini beberapa kalian kan pengen gitu kayak ya pengen hidup lebih kuat aja, kuat menghadapi
dunia tipu-tipu ini gitu. Pengen kuat hadapi dia, pengen kuat hadapi teman, hadapi keluarga. Jadi ya minta kekuatan dari yang maha kuasa. Jadi lebih religius, ya kan? Oke, dalam waktu dekat ini takdirmu memang akan diperhatikan banyak orang, ya. Kamu akan dilihat banyak orang. Kamu akan diperhatikan, akan dipantau oleh banyak orang, ya. Mungkin ya karena energimu positif. Jadi kalian ya, kalau energimu positif, kamu dilihatin terus sama banyak orang. Kalau energimu positif gitu ya, kamu kayak dicari mungkin ya sama banyak orang gitu. Oke. Terus dalam waktu dekat ini ada salah satunya atau seseorang ya, ini serius banget merhatiin kamu dari jauh, ya. Ada satu orang atau seseorang ini serius banget mempelajari kamu dari jauh, memperhatikan kamu dari jauh. Bahkan dia mikir, pokoknya ya, akhirnya nanti aku mau sama kamu. Akhirnya nanti aku pengen punya pasangan, yaitu kamu, ya. Ya gitu. Oke. Dalam waktu dekat ini, takdirmu itu harus fokus ya, fokus kerja, cari uang, ya, supaya punya uang, supaya banyak uang. Mungkin uang adalah solusi masalah kita. Iya, beberapa seperti itu. Ya, apalagi kalau punya masalah ekonomi, kalau punya masalah finansial, ya. Jadi ya memang solusinya uang. Ya harus cari uang gitu. Jadi kamu fokusnya ke situ sih, buat kalian yang mau meningkatkan finansial atau ekonomi ya. Tuh. Terus apa ya? Aku lihat ada bentar lagi doa-doamu terkabul, ada bentar lagi doa-doamu terwujud, ya. Ingat, doa itu nggak harus yang wah gitu ya. Mungkin ada hal-hal simple, hal-hal sederhana pernah kamu doakan, itu akan terkabulkan, ya. Jadi doa itu bukan harus yang besar banget langsung dijawab, enggak. Mungkin mulai dari yang kecil, dari yang sederhana, dari yang simple itu dijawab, ya. Jadi pelan-pelan doamu terjawab. Dari yang sederhana, dari yang simple, baru nanti yang besar, ya. Aku rasa gitu. Oke, misalnya ya, doa kita tentang kekuatan, ya. Mungkin kekuatan itu hal yang sepele, hal yang ya sederhana lah. Kita doa minta kekuatan, tapi kamu akan diberi kekuatan, dan itu kan itu anugerah. Doamu dijawab ya. Kamu minta kekuatan, ya kamu diberikan kekuatan gitu. Syukuri itu. Kemudian kamu minta kesabaran, atau kamu minta ketenangan, ya, pengen hidup tenang. Nah, akan diberikan ketenangan. Walaupun itu simple ya, itu hal yang sederhana, tapi dijawab, dikabulkan. Tuh. Sama kayak berdoa untuk mengampuni, pengen banget sih memaafkan, atau pengen ikhlas gitu, pengen move on, ya. Ya beneran dikabulkan dalam waktu dekat ini. Jadi syukuri hal-hal yang kecil ya, supaya kamu dipercayakan nanti yang besar. Tuh. Oke? Kita lihat lagi. Aku ngerasa dalam waktu dekat ini kamu memang harus kuat, ya. Mungkin beberapa badai akan dijalani, akan dilalui. Tapi intinya badai itu pasti berlalu, ya. Ini beberapa kalian yang merasakan badai, merasakan kayak, wah hidup ini berat sih. Menghadapi dia, teman, keluarga, capek juga ya, gitu. Ada aja drama-drama mereka. Ada aja nyari gara-gara.
kayak badai begitu. Tapi itu akan berlalu ya. Oke. Di sini dibilang kamu tuh mungkin punya trauma. Kamu punya trauma ya, punya rasa takut gitu. Takut kayak rasa sakit itu muncul lagi ya, teringat lagi. Cuma di sini dibilang jangan takut ya. Jangan takut. Kamu tuh bisa sembuh ya, bisa move on gitu. Terus aku rasa ada beberapa ketakutan ya, kayak mikirin soal uang, mikirin kerja, mikirin teman, keluarga, atau mikirin dia. Sebenarnya dibilang jangan takut ya. Karena semua prosesmu ini nanti akhirnya bahagia. Endingnya akhirnya nanti bahagia. Ya, ini tinggal tunggu waktunya aja. Waktunya sebentar lagi kamu bahagia. Tuh. Oke, terus aku rasa takdirmu juga ya. Kamu ini kayak ada takdir, punya ikatan batin ya, punya koneksi batin gitu dengan seseorang atau beberapa orang ya. Ada sepertinya beberapa orang punya ikatan spiritual sama kamu. Ada beberapa orang merasakan batinmu. Ada beberapa orang punya ikatan batin sama kamu. Atau siapapun itu. Mungkin memang ada salah satunya twin flame, soulmate gitu ya. Yang punya koneksi mirror, itu salah satunya. Tapi yang lain juga punya ikatan batin sama kamu. Entah itu teman lah, saudaramu lah, atau siapa gitu. Yang ya orang-orang yang merasa bersalah, itu ada ikatan batin sama kamu. Orang-orang yang pernah jahat sama kamu, itu punya koneksi batin sama kamu. Kenapa? Karena mereka merasa bersalah. Karena mereka ngerasa kamu tuh marah, kamu kecewa, kamu emosi sama mereka. Tuh. Jadi ya orang-orang berbuat salah itu gak tenang hidupnya. Orang-orang berbuat salah itu gelisah hidupnya. Dan pengen sih ngemis-ngemis maaf. Ngemis-ngemis minta maaf gitu sama kamu. Pengennya gitu. Oke. Hati-hati dengan konflik. Hati-hati dengan masalah, huru-hara ya. Aku rasa sebentar lagi ya mungkin ada juga mau berdebat sama kamu. Sebentar lagi ada mau ya bikin gara-gara gitu sama kamu. Makanya aku bilang kalau kamu rasa orangnya susah berubah atau ya dia gitu-gitu aja, itu dilepaskan lah ya. Kamu boleh baik, boleh berbuat baik. Tapi kalau kamu rasa kecewanya berkali-kali ya mending dilepasin. Dihempaskan. Dadah gitu. Bye. Bye. Udahlah ya kan? Oke. Dan aku lihat memang takdirmu dalam waktu dekat ini selalu dilindungi ya. Selalu dilindungi malaikat, leluhur. Malaikat sama leluhur ini seperti memagari kamu ya. Malaikat dengan leluhur bikin pagar atau bikin benteng yang tinggi untuk melindungi kamu ya. Makanya gak heran kamu tuh apa ya, ya kamu bisa ini ngekat orang ya, menseleksi orang itu bisa. Karena kamu tuh punya tembok yang tinggi, punya batasan ya. Kayak misalnya gini, ini ada orang nggak sefrekuensi sama saya, ya udah di-cut gitu, kayak ya memang saya nggak cocok sama dia. Atau ini ada orang kayaknya beracun banget ya, taunya manipulasi, mempermainkan, memanfaatkan. Ini ada orang kayaknya apa ya, toksik banget gitu. Udahlah, nggak usah lagi lah ada urusan sama dia. Nggak usah lagi ada urusan dengan mereka. Nggak usah lagi ada urusan-urusan sama orang yang kayaknya nyusahin gitu, kan capek ya. Sudah. Dilepaskan. Oke,
Dengarkan pesan-pesan dari intuisimu. Memang intuisimu bagus ya, bagus banget. Jadi dalam waktu dekat ini kamu seperti orang pintar ya. Dalam waktu dekat ini kamu cepat membaca energi orang. Kamu cepat membaca karakter orang. Kamu cepat gitu membaca niat baik buruk seseorang. Jadi kalau kamu rasa udah gak enak energinya tuh, kamu langsung sensi banget sama dia. Langsung kayak, males lah, terlalu deket ya. Males terlalu deket sama temen yang memang gak enak energinya. Tuh. Oke, kamu siap menghadapi apapun dan siapapun, ya. Jadi, aku lihat kamu ini dalam waktu dekat sangat berhati-hati, ya. Karena semakin spiritual kamu, semakin pintar kamu, semakin berhati-hati dirimu, ya. Kamu berhati-hati ngomong, berhati-hati ngebantu orang, berhati-hati buang-buang waktu sama orang. Berhati-hati aja gitu, kayak ya gimana ya, kita tuh udah capek-capek healing, kita udah capek-capek berusaha sembuh, kita udah capek-capek berusaha ikhlas, tiba-tiba diganggu lagi, diusik lagi, wah, cari masalah nih. Ya kamu siap gitu bertempur, kamu siap kayak ngekat, atau ya kamu akan hempaskan siapapun mengusik hidupmu, kamu akan hempaskan siapapun mau nyusahkan kamu, ya kan, gitu. Jadi kamu kayak udah rentan gitu, udah sangat sensi sama energi-energi orang yang cuma manipulasi, memanfaatkan, mengecewakan, menyusahkan. Itu rasanya pengen dilepas aja gitu. Oke? Dalam waktu dekat ini sepertinya kamu dituntun untuk kerja keras, ya. Apalagi kalian yang membutuhkan uang, yang mengejar impian, mengejar cita-cita, berusahalah. Kalau dibilang capek ya capek, cuma ya itu, daripada diam aja, daripada rebahan aja, daripada trauma-trauma terus, teringat rasa sakit terus, ya. Daripada ada kayak gitu-gitu, mending kerja, berusaha. Kumpulkan uangmu, kumpulkan pundi-pundimu supaya stabil kehidupanmu, ya. Ya meskipun sekarang capek sih berusaha, bekerja keras, tapi ya mungkin itu yang penting supaya masa depanmu bagus gitu. Beberapa kalian ini capeknya sekarang aja, nanti kamu udah bisa santai-santai, ya. Kalau nanti sudah banyak uangmu, kalau nanti sudah banyak materimu, kamu santai, ya. Oke, beberapa kalian dapat keadilan sebentar lagi, ya. Sebenarnya di Februari Maret ini ada hukum tabur tuai untuk siapapun menyakiti, untuk siapapun yang melukai, ya. Jadi orang-orang yang nyakitin kamu, orang-orang yang ngecewain kamu, itu nggak kemana, nggak bisa lari dari karma, ya. Orang-orang yang berbuat jahat sama kamu tuh, mereka nggak bisa lari dari karma. Karma itu nyata, ya. Ada keadilan untuk kamu dalam waktu dekat ini, oke? Dan aku lihat dalam waktu dekat ini takdirmu, kamu akan dituntun mencari jati dirimu lagi, ya. Jadi beberapa kalian ini sepertinya harus mencari jati diri lagi tentang siapa dirimu yang sebenarnya. Kira-kira apa yang bagus untukmu? Tujuan hidupmu apa di dunia ini? Kamu akan mencari jati dirimu lagi, ya. Dan aku rasa beberapa kalian ya ini ada yang akan dituntun, ya. Ada yang akan dituntun
untuk cari sumber rezeki lagi ya. Mungkin beberapa ini akan dituntun gitu, ada loh sumber rezeki lagi, entah di sini entah di sana. Jadi ya ikuti intuisimu ya, ikuti kata hatimu. Dan aku ngerasanya maaf ya, ada telepon. Jadi tadi ada telepon. Nah, diberesin dulu. Oke, terus ya aku ngelihat kayak gitu. Mungkin ada nanti kayak pergerakan-pergerakan kamu ya. Kamu itu dituntun untuk bergerak. Kamu dituntun nanti bergerak ke sana kemari, berjalan ke sini ke sana. Ada perjalanan, ada proses ke sana kemari sampai ketemu jati diri, sampai ketemu sumber keuangan lagi atau sumber rezeki lagi ya. Ada nih bentar lagi. Jadi jangan ragu sama intuisimu ya. Jangan ragu nyoba ini, nyoba itu. Yang penting positif dan kamu rasa itu ada perkembangan, ada peningkatan nantinya, kenapa enggak gitu. Oke? Oke, aku rasa seperti itu. Sampai sini dulu. Ini berapa saja yang cocok. Bisa vice versa. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Terima kasih udah nonton video ini. Kalau kamu suka, jangan lupa di like, jangan lupa subscribe, jangan lupa di komen. Dah.